Stephanie Handoyo sebagai penyandang Down syndrome menjadi contoh dari banyak anak difabel yang menunjukkan prestasi gemilang di tanah air kita. Stephanie memperoleh medali emas dari Olimpiade cabang renang dan memegang rekor muri sebagai anak Down syndrome yang mampu memainkan 22 lagu nonstop dengan piano. Yang hendak disampaikan melalui kisah hidup Stephanie ialah cinta kasih dan perjuangan orang tuanya yang tak kenal kata menyerah dalam mendampingi anaknya tumbuh dan menjadi pribadi yang berprestasi meski dalam keterbatasan yang ada. Cinta kasih orang tua yang tidak hanya dalam bentuk perhatian, perlindungan, atau memenuhi kebutuhan, melainkan juga dengan didikan dan disiplin akan membentuk anak-anak tumbuh sebagai pribadi yang kuat, optimal dalam mengembangkan talentanya, hingga menjadi teladan seturut kehendak Tuhan. Teks pada renungan Pekan Keluarga hari ini diambil dari Kejadian 25 ayat 19 hingga 34, yakni kisah tentang Esau dan Yakub. Mari kita pisahkan dulu kisah ini dari jalinannya dengan apa yang menjadi rancangan besar Allah bagi bangsa Israel, khususnya melalui hak kesulungan. Kita melihatnya dengan kacamata kehidupan sebuah keluarga yang terdiri dari Ishak dan Ribka sebagai orang tua, serta Esau dan Yakub sebagai anak-anak. Pada ayat 28 dikatakan Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ishak dan Ribka sebagai orang tua tampaknya memiliki perlakuan kasih yang berbeda untuk kedua anaknya. Ishak lebih mengasihi Esau, sementara Ribka lebih mengasihi Yakub. Perlakuan kasih yang berbeda bisa mempengaruhi relasi Esau dan Yakub sebagai saudara kandung. Mereka yang bersaudara bisa saling benci bila tumbuh dalam kasih yang membedakan satu dengan yang lain. Maka pelajaran yang kita petik, khususnya sebagai orang tua, dalam renungan Pekan Keluarga hari ini, pertama, cara kita mengasihi anak-anak memiliki peranan yang besar dalam membentuk karakter mereka. Kasih itu tidak hanya melindungi, membela, dan memenuhi kebutuhan anak-anak, tetapi kasih juga mendidik dengan tegas dan disiplin. Kasih yang disertai hikmat akan membawa anak-anak kita berhasil. Tapi bila kasih dinyatakan dengan cara yang salah, misalnya dengan memanjakan anak, sesungguhnya tidak mendewasakan dan bisa mengancam masa depan anak. Kedua, mengasihi anak adalah panggilan orang tua yang harus diterima dan dijalankan dengan tulus juga penuh rasa tanggung jawab. Janganlah mengasihi karena kita menyukai seorang dari antara anak-anak kita. Jangan mengasihi karena ada anak yang lebih perhatian atau memiliki kesamaan sifat, kegemaran, lebih menyenangkan hati, ataupun faktor lainnya. Kasihilah setiap anak, sebab mereka adalah anugerah yang tak ternilai dari Allah. Ketiga dan yang terakhir, anak-anak lahir dalam keragaman ciri dan tabiat. Demikian pun kemampuan dan karunia mereka masing-masing berbeda. Peran orang tua adalah mendampingi anak-anak seturut jati dirinya, menjadi dewasa dan mandiri, dan janganlah pernah memaksakan kehendak kita sebagai orang tua. Kenali pribadi setiap anak, dan dukunglah agar ia tumbuh secara optimal dalam seluruh aspek hidupnya. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan hari ini, yang hendak mengingatkan kita semua, bahwa sikap pilih kasih terhadap anak dapat berakibat buruk untuk masa depan mereka.
Karenanya jadilah orang tua yang senantiasa belajar dalam menyatakan kasih dengan tulus, objektif, dan berkeadilan. Tuhan memberkati.